Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, hari ini kembali lagi dengan saya Jenny. Hari ini saya akan sharing lagi seperti biasa mengenai tema cara distribusi obat yang baik atau CDOB atau biasa dikenal juga dengan Good Distribution Practice atau Good Distribution Practice atau GDP. Jadi yang mengatur bagaimana cara mendistribusikan obat yang sesuai dengan standar sehingga outputnya adalah mutu, kualitas, dan keamanan dari obat yang sudah diproduksi itu tetap terjamin ketika digunakan oleh pasien. Nah, maka dipandang perlu sebuah aturan baku mengenai bagaimana cara pendistribusian obat yang baik untuk mencapai output tersebut. Nah, maka pada hari ini saya akan coba sharing sedikit mengenai bagaimana penerapan atau implementasi dari CDOB tersebut. Nah, sebelumnya untuk mempelajari CDOB kita harus memahami bahwa CDOB ini memiliki standar tersendiri. Sama halnya mungkin seperti panduan-panduan yang lain, maka CDOB itu juga memiliki panduan tersendiri. Nah, maka dari itu hari ini saya sampaikan bahwa untuk CDOB sendiri itu bisa dilihat dari petunjuk pelaksanaan cara distribusi obat yang baik yang dikeluarkan oleh Badan POM. Dalam hal ini saya menggunakan yang tahun 2015. Jadi ada 334 halaman yang bisa kita pelajari bersama di sini terkait aspek apa saja sebenarnya yang menjadi standar mutu dari distribusi obat. Nah, jadi bisa download sendiri masing-masing terkait standar ini. Ya, saya tidak bahas detailnya ya. Oke, saya coba gambarkan di dalam sebuah PowerPoint yang singkat ini. Mudahan bisa cukup memberikan informasi secara umum kepada seluruh pendengar yang mendengar atau menyimak diskusi pada hari ini. Oke. Nah, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan, bahwasanya sediaan farmasi harus aman dan berkhasiat atau bermanfaat, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kemudian PP 51 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang mana diketahui bahwa fasilitas distribusi harus memenuhi ketentuan cara distribusi yang baik. Kemudian kita beralih kepada Permenkes 1148 2011 tentang pedagang besar farmasi atau distributor obat yang telah diubah dengan Permenkes 34 2014, yaitu PBF wajib menerapkan CDOB yang mana Badan POM melakukan pengawasan penerapan terhadap CDOB tersebut. Nah, baru berdasarkan peraturan Kepala Badan POM ya 2012 tentang pedoman teknis secara distribusi obat yang baik. Yang kemudian petunjuk teknisnya yang sudah saya buka tadi adalah keluar di tahun 2015. Nah, jadi dasarnya memang sangat kuat, berawal dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang sudah menyatakan bahwa sediaan farmasi itu mutlak harus menjamin kualitas, keamanan, dan khasiatnya sehingga bermutu ketika digunakan oleh pasien. Nah, cara distribusi atau penyaluran obat atau bahan obat bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi, penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaan. Nah, jadi di sini sangat-sangat jelas disebutkan bahwa
aspek penting yang dikejar dari saluran distribusi ini adalah penjaminan mutu atau kualitas obat. Kita tidak bisa menyatakan bahwa obat yang diproduksi itu bermutu sebelum obat itu memang benar-benar dijamin kualitasnya ketika digunakan oleh pasien. Jadi hanya pada aspek produksi awal obat dinyatakan bermutu itu tidak bisa dari parameter itu. Sampai ke pabrik kemudian ke distributor bermutu itu pun masih tidak bisa. Yang dinyatakan bermutu adalah ketika dari pabrik memproduksi, kemudian disalurkan ke distributor, disalurkan lagi kepada outlet, apotek, toko obat, disalurkan lagi ke pasien. Nah, itu yang disebut dengan saluran distribusi yang harus menjamin kualitas mutu daripada obat yang diproduksi itu. Jadi ini merupakan satu mata rantai terintegrasi dari pabrik sampai ke konsumen. Yang mana semuanya harus dijamin mutunya, kualitasnya, khasiatnya ketika dikonsumsi oleh pasien itu sendiri. Nah, jadi bisa kita bayangkan begitu pentingnya saluran distribusi ini dijaga mutunya sehingga ketika obat itu didistribusikan tidak ada kecacatan selama distribusi. Nah, sekarang aspek apa saja yang menjadi hal yang penting di sana itu tentu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, tujuannya adalah terlaksananya pengamanan lalu lintas obat, penggunaan obat untuk melindungi masyarakat. Kemudian menjamin keabsahan mutu agar obat sampai ke konsumen adalah obat yang efektif, aman digunakan. Kemudian menjamin penyimpanan obat aman sesuai dengan persyaratan transportasi. Nah, ini sangat berkaitan dengan syarat daripada penyimpanan obat. Yang mana kita ketahui obat itu memiliki persyaratan penyimpanan khusus. Contoh ya, obat-obat tertentu ada yang harus disimpan di suhu kamar. Ada yang harus disimpan di suhu dingin. Ada yang harus disimpan di suhu yang sangat dingin. Misalnya di bawah 4 derajat Celcius. Nah, maka pada kondisi tertentu ketika obat-obat tersebut tidak disimpan sebagaimana mestinya, maka bisa terjadi kesalahan dalam penyimpanan yang berakibat fatal berkurangnya efektivitas obat. Bahkan menurut beberapa literatur, dengan kesalahan penyimpanan tersebut bisa jadi malah menyebabkan obat tersebut rusak, yang mana komponen khasiatnya berubah menjadi komponen toksik atau komponen beracun. Nah, itu justru sangat berbahaya. Ketika niat pasien untuk berobat adalah untuk sembuh, malah sebaliknya yang dimunculkan adalah efek toksik. Nah, itu yang sangat kita hindari. Maka baik dari pabrik, distributor, outlet itu harus bisa menjamin bahwa obat yang sampai kepada pasien itu benar-benar obat dengan kualitas yang terjamin. Nah, jalur resmi distribusi obat kita ketahui dari industri farmasi, baik bahan baku maupun obat jadi ya, dalam negeri maupun luar negeri, mereka kemudian mendistribusikan ke industri farmasi lain maupun ke distributor. Kemudian dari distributor ini kemudian masuk ke distributor obat jadi ya, dan industri farmasi itu menyalurkan ke distributor obat jadi atau PBF obat jadi. Kemudian outletnya, yang disebut outlet ini termasuk pasien kes rumah sakit, puskesmas, gudang farmasi, toko obat, apotek. Nah, ini yang kadang standar penyimpanannya tidak diperhatikan. Artinya
standar mutu penyimpanan obat itu kadang tidak menjadi perhatian di sini. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika masuk ke pasien, nah, mutunya sudah tidak terjamin. Maka kita tentu harus memperhatikan ini dengan serius karena obat ini sangat erat hubungannya dengan yang namanya penyimpanan. Ketika penyimpanannya salah atau tidak sesuai suhunya, maka sudah barang tentu berakibat fatal terhadap kualitas daripada obat, yang mana ketika kualitasnya menurun itu berakibat kepada perubahan khasiat. Oke, aspek CDOB ada beberapa ya. Pertama, manajemen mutu, yang kedua organisasi manajemen personalia, yang ketiga adalah bangunan dan peralatan, yang keempat adalah operasional. Yang kelima, inspeksi diri, kemudian keluhan, kembalian diduga palsu dan recall, transportasi, sarana distribusi berdasarkan kontrak, dan dokumentasi. Nah, aspek-aspek ini yang akan saya coba jabarkan pada diskusi dan sharing pada hari ini. Namun tentu tidak bisa saya jabarkan secara keseluruhan. Namun harus saya bagi menjadi paling tidak 2 sesi. Sesi pertama saya akan coba bahas 3 hal ini secara umum. Kemudian sesi video selanjutnya akan saya bahas bagian yang bawah. Sehingga saya bisa menjabarkan sedikit lebih detail ketika semuanya itu bisa kita tinjau dari berbagai aspek ini. Oke, saya masuk di yang pertama adalah manajemen mutu. Jadi kita harus bersepakat bahwa mutu ini menjadi hal yang sangat penting dalam distribusi obat. Tidak hanya distribusi obat, saya pikir termasuk juga yang lainnya. Yang mana standar mutu itu menjamin kualitas obat atau quality system. Yang mana ini merupakan komitmen dari semua pihak. Yaitu yang pertama muncul dari sebuah kebijakan mutu, struktur organisasi, prosedur, proses, dan sumber daya. Kemudian manajemen puncak yang menunjuk penanggung jawab, dokumentasi, sistem pengendalian perubahan, inspeksi, audit, dan sertifikasi. Yang mana semua bagian ini berujung pada yang namanya pemenuhan standar CDOB. Maka aspek-aspek ini menjadi dokumen penting ketika pada saat visitasi CDOB ya. Nah, tentu teman-teman yang ada di distribusi ini jauh lebih paham bagaimana kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan standar CDOB dari BPOM, khususnya untuk PBF. Nah, saya tidak bahas ke arah sana, namun secara umum yang namanya kualitas itu harus terdokumentasi. Jadi tuliskan, lakukan apa yang dituliskan, tuliskan apa yang dilakukan. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya, akreditasi atau sertifikasi itu. Atau tuliskan apa yang dilakukan, lakukan apa yang dituliskan. Jadi pada intinya harus terdokumentasi secara keseluruhan dan terbukti impact-nya ketika dilakukan perbaikan terhadap segala kekurangan yang ada yang ditemukan di lapangan, itu impact-nya jelas terlihat dan terdokumentasi dengan baik. Nah, manajemen mutu itu berdasarkan Undang-Undang 36 2009 ya. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Kemudian PP 7298 dan Permenkes 1148 2011 yang diubah menjadi Permenkes 34 2014 tentang PBF. Yang mana PBF dan PBF cabang hanya dapat mengadakan, menyimpan, dan menyalurkan obat
bahan obat memenuhi persyaratan mutu ditetapkan oleh Menteri. Organisasi manajemen personalia. Nah, pelaksanaan pengelolaan obat sangat bergantung dengan personil, yaitu personil yang cukup dan kompeten. Memiliki tanggung jawab masing-masing personil yang dipahami dan dicatat, dan memiliki pelatihan CDOB. Ya, nah jadi pada intinya ini sangat penting organisasi dan personalia yang ada di distributor, yang mana mereka harus memiliki pelatihan CDOB untuk semua personil yang terlibat di sana. Jadi penting sekali untuk memahami cara distribusi obat di di distributor yang kemudian diserahkan kepada outlet masing-masing. Nah, ini mungkin poin pentingnya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini personalia juga diatur di Undang-Undang 36 2009 dan PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Saya kutip salah satunya, Pasal 2 ayat 2, pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan. Fasilitas distribusi, penyaluran sediaan farmasi berupa obat harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Dan sebagai penanggung jawab, apoteker dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian dalam pengelolaan obat itu sendiri. Jadi melibatkan harus dari tenaga kesehatan dan tenaga kefarmasian. Ya, ini saya lanjutkan saja. Ini bisa dibaca sendiri terkait dengan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan distributor ini. Nah, kemudian bangunan dan peralatan ini menjadi hal yang penting juga, di mana bangunan menurut Permenkes 34 2014 tadi, itu gudang, kantor PBF cabang dapat berada pada lokasi yang terpisah dengan syarat tidak mengurangi efektivitas pengawasan ya. Jadi jaraknya boleh dipisah tapi tidak terlalu jauh. Dalam hal gudang dan kantor PBF cabang berada dalam lokasi yang terpisah, maka pada gudang tersebut harus memiliki apoteker. Jadi apotekernya kalau gudangnya 2, maka harus 2 juga. Ini untuk fungsi pengawasan mutu. Kemudian PBF dan PBF cabang dapat melakukan penambahan gedung atau perubahan gedung. Setiap penambahan atas persetujuan Direktur Jenderal Dirjen. Setiap penambahan perubahan gudang memperoleh persetujuan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, ini aspek regulasi ya. Nah, bangunan ya, lokasi layout sesuai dengan perizinan. Kemudian kapasitas memadai, jadi jangan sampai memiliki gudang yang ukurannya sangat kecil yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Yang akhirnya barang menumpuk, yang itu juga berisiko terhadap kerusakan. Selain kerusakan penyimpanan, juga kerusakan penumpukan yang terlalu banyak. Pencahayaan memadai ya, bersih dan bebas dari serangga. Nah, di luar ini juga aspek udara, kelembapan dan pendingin ruangan juga menjadi hal yang sangat penting diperhatikan, karena saya sudah jelaskan di awal tadi, suhu sangat berperan penting terhadap kualitas daripada obat yang disimpan. Jadi jangan sampai juga memiliki ruangan tapi pendingin ruangannya tidak berfungsi dengan baik. Nah, cold chain product dengan sistem cold chain di sini adalah mempunyai catatan monitoring suhu, termometer yang terkalibrasi, alarm suhu kritis, temperatur cap dengan yang memberi informasi vaksin tidak dapat mengalami suhu, tidak pernah mengalami suhu yang merusak mutu, kemudian mempunyai generator otomatis yang 24 jam ketika lampu mati bisa menyala, kemudian mempunyai petugas yang menangani vaksin. Nah, ini kebanyakan digunakan cold chain product khusus untuk produk-produk yang suhunya dingin, misalnya di 4 derajat ya, contoh vaksin. Itu harus ditangani secara khusus melalui sistem cold chain product ini. Ini yang saya sebutkan tadi harus menjadi perhatian khusus oleh
instansi-instansi yang memiliki ini. Biasanya jarang ya untuk apotek menyimpan vaksin. Untuk apotek swasta yang banyak adalah di gudang farmasi, kemudian di puskesmas mungkin ada, rumah sakit yang jelas ada untuk menyimpan vaksin. Nah, kemudian yang keempat adalah operasional. Operasional ini memerankan hal yang penting dalam hal pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, dan penarikan kembali. Kita lihat ya. Nah, operasional ini kegiatan yang dilakukan selama operasi ya. Menurut Undang-Undang 36/2009 Pasal 98 ini sediaan farmasi harus aman berkhasiat tadi ya. Obat dan tembakau memenuhi syarat farmakope. Sediaan farmasi harus mendapat izin edar dan penandaan informasi harus objektif dan tidak menyesatkan. Nah, ini salah satu aspek umum yang ada di undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Kemudian kita lihat di PP 7298 ya. Penyaluran sediaan farmasi harus dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin sebagai penyalur dan menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi PBF itu harus berizin operasional kegiatannya sehingga pada pelaksanaannya memenuhi persyaratan undang-undang. Dan juga tentu ditambah lagi dengan implementasi 2015 dengan adanya petunjuk teknis CDOB, PBF juga sekarang harus memenuhi persyaratan CDOB untuk dapat melakukan kegiatan operasional. Ini tambahan ya, peraturan Menkes 2014 tentang PBF, yang mana PBF hanya dapat mengadakan, menyimpan, menyalurkan bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu. Kemudian hanya melakukan pengadaan obat industri farmasi atau sesama PBF. Hanya dapat melaksanakan pengadaan obat industri farmasi sesama PBF atau melalui import. Boleh import ya. Pengadaan bahan baku melalui import itu diatur mengenai undang-undang. Jadi ada peraturan sendiri terkait import. Kemudian cabang hanya dapat melaksanakan pengadaan bahan obat atau dari PBF pusat. Jadi tidak boleh dia melakukan pengadaan khususnya untuk import ya. PBF cabang dapat melaksanakan pengadaan obat atau bahan obat berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani apoteker penanggung jawab dengan mencantumkan nomor surat izin SIKA ya, kerja apoteker. Nah, kalau ini namanya dulu SIKA, sekarang juga SIPA ya, praktek apoteker di distributor obat atau PBF. Nah, kira-kira teman-teman semua, materi saya selesaikan dulu untuk termin pertama ini pada 4 aspek ini yang sudah kita bahas tadi, itu terkait manajemen mutu, kemudian terkait sumber daya manusia, organisasi, kemudian terkait bangunan dan fasilitas, dan yang terakhir adalah operasional. Nah, untuk aspek lainnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, mudahan materi ini bisa dipahami dengan baik. Ketika ada hal-hal tertentu yang menjadi pertanyaan, teman-teman bisa buka di CDOB petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Badan POM yang bisa di-download dengan mudah di Google ya. Nah, namun jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait materi ini, bisa saja diberikan komentar pada kolom bagian bawah. Silahkan dikomen sedapat mungkin. Jika ada pertanyaan akan saya jawab sesuai kemampuan dan kapasitas saya sendiri. Terima kasih atas perhatian dan segala atensi dari teman-teman semua. Saya akhiri dulu sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.